termohon, pihak terkait, dan hadirin sekalian. Izinkan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli teori hukum pada persidangan yang mulia ini, bahwa diketahui pengaturan kompetensi dalam hal pembagian kewenangan menyelesaikan perkara oleh Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi konstitusional. Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum, kemudian diturunkan melalui keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional. Dalam pandangan Islam, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dengan demikian, harus tepat, harus patut, harus sesuai penempatan dengan tempat tersebut. Di sini menyangkut ruang dan waktu. Prajudi Atmosudjo mengomentari keadilan distributif. Dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jika mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jika orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat, maka itu akan timbul ketidakadilan. Dikaitkan dengan pembagian kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara pemilu, maka demikian itu sejalan dengan kaidah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kaidah ini merupakan keadilan yang pastinya mengandung kebenaran. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah sesuatu tindakan yang didasarkan pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini, Al-Kindi mengatakan bahwa keadilan itu identik dengan kualitas sifat yang inherent dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan sesuatu yang benar. Telah menjadi dalil yang masyhur bahwa mempersamakan dua hal yang berbeda adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil. Kebenaran dan keadilan merupakan duit tunggal. Satu terhadap yang lainnya saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Perihal kewenangan Bawaslu dalam hal terjadinya pelanggaran administratif pemilu secara TSM juga dapat dilihat dari hubungan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya yang mulia, ahli tidak menyampaikan karena terdapat dalam naskah tertulis. Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, telah disebutkan secara tegas dan jelas, secara letterlock, ekspresi verbis tentang adanya kompetensi dimaksud. Pasal 42 ayat 2 yang ditempatkan secara tersendiri dalam bab 3 perselisihan hasil pemilu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya, sekali lagi, hanya terhadap hasil perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Frasa hanya terhadap hasil perhitungan suara bermakna adalah pembatasan dan itu qat'i tetap. Diksi hanya merupakan kata kunci pembatasan itu. Dalam bahasa lain adanya kompetensi. Secara argumentum a contrario atau dalam fikih Islam disebut mafhum mukhalafah, bermakna bahwa penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan dalam teks berlawanan dengan apa yang disebutkan. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan berlawanan dengan yang disebutkan dalam hal penetapannya. Terdapat dalil bahwa ketentuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya. Kata hanya merupakan peniadaan, nafi, sehingga ada kata menafikan selain yang disebutkan dalam teks. Selanjutnya, kalimat berdasarkan hasil perhitungan suara adalah bentuk penetapan, isbat. Di sini tidak ada peluang untuk memperluas atau menafikan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada refinding atau ijtihad. Dalam kaitan ini, Aristoteles menyebutkan keadilan dalam hal penafsiran hukum. Dalam penafsiran hukum harus memiliki epikeia, suatu rasa tentang yang pantas. Kepantasan identik dengan kebenaran dan keadilan. Dan demikian,
Pasal tersebut telah merinci, telah jelas membagi kompetensi dan merupakan kompetensi wilayah Mahkamah Konstitusi. Hal itu sesuai dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi, yaitu kepastian hukum yang adil dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya terhadap hasil perhitungan suara selaras dan sejalan dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan korektif, yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan, berkaitan dengan pemulihan terhadap adanya kesalahan, dalam hal ini perkara perhitungan suara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU merupakan bagian dari keadilan korektif, yakni melakukan pemulihan atau pembetulan atas terjadinya kesalahan perhitungan yang menyebabkan migrasi suara yang terjadi secara masif dan signifikan, dan tentunya mempengaruhi pemilihan terpilihnya paslon presiden dan wakil presiden, atau untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Ditinjau dari aspek validitas, sebagaimana dinyatakan oleh Henk Kelsen, ahli berpendapat norma akuo telah memiliki validitas. Menurut teori ini, hierarki norma hanya mengenal subordinasi dan subordinasi subordinasi, tidak adanya koordinasi. Pemilihan tata hukum positif merupakan hal utama yang salah satunya mendasarkan pada azas legalitas, tepatnya kompetisi absolut. Hal ini dengan kaidah fikih, ma la yatibul wajibu ila fihi fa huwa wajib. Sesuatu hal yang menjadi penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib itu, maka sesuatu itu adalah bersifat atau dihukumi wajib pula. Dikatakan dengan kompetensi ini, maka kompetisi yang notabene berkedudukan sebagai penyempurna dari sesuatu hal yang bersifat wajib, yakni mewujudkan cita hukum. Cita hukum kita ketahui sebagaimana Gustav Rachbach mengatakan Rechtssicherheit, Gerechtigkeit, Rechtmäßigkeit. Tetapi konstitusi mengedepankan kepastian hukum yang adil. Kepastian secara prosedural, pasti di dalamnya ada keadilan prosedural untuk menuju keadilan substansial. Mencermati diskusi publik dan adanya desakan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mahkamah melakukan upaya atau tindakan progresif guna mengadili perkara pelanggaran administratif yang bersifat TSM, dan dengannya mahkamah berwenang memutus dengan putusan pembatalan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, in kaisu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan penghutang ulang, maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum. Selain dalil-dalil yang ahli sampaikan di atas, terdapat kaidah yang umum yang menjadi rajukan bagi kita semua, dan ini diterima oleh teori kemanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Jeremy Bentham. Darul mafasid mukaddaman ala jalbil masoleh, yang artinya menolak atau menghindari kerusakan, kemudaratan itu harus didahulukan daripada menarik kebaikan. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti mengatakan bahwa semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kemudaratan. Berdasarkan dalil ini, putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada alasan pencegahan timbulnya kemudaratan tersebut. Demikian itu tentunya menjadi pertimbangan yang utama. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ahli meminjam teori von Bury, conditio sine qua non, bahwa tidak ada pelaporan administratif pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri. Dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada. Dan hal ini tentu menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara akuo. Tegasnya, selain hasil perhitungan suara adalah bukan menjadi komposisi Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan ini disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Dengan putusan pengujian peraturan perundangan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian pertanyaan saya, yang mulia. Baik, dari pemohon 1. Terima kasih Yang Mulia. Saya memahami ahli mengatakan bahwa
hanya penghitungan suara, ya hanya hitung-hitungan. Itu standingnya. Saya ingin membawa kita pada putusan pertama MK mengenai pasal 50. Jadi saudara ahli kalau ingat itu pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 24 tahun 2003 itu membatasi bahwa hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan konstitusi yang bisa dimintakan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih begitu. Dan kita tahu bahwa perubahan konstitusi pertama itu tanggal 19 Oktober tahun 1999. Sebelum itu tidak boleh. Tapi kemudian ada pengujian terhadap undang-undang tahun 85. Dan dalam putusan pertama MK dikatakan dikesampingkan pasal 50 itu. Padahal pasal 50 tidak dimintakan judicial review. Tapi setelahnya itu dimintakan judicial review dan kemudian dibatalkan. Tapi pada waktu itu tidak dimintakan judicial review. Tetapi permohonan itu tetap diproses oleh Mahkamah Konstitusi walaupun kemudian putusannya ditolak, tapi tidak NO. Kenapa? Karena MK mengatakan bahwa kewenangan MK itu diatur di konstitusi, tidak boleh dikurangi dalam peraturan di bawah konstitusi. Lalu saya kaitkan dengan putusan pertama Pilpres tadi yang sudah saya katakan tadi pada ahli pertama, MK tidak hanya kuantitatif ternyata tetapi juga kualitatif karena MK mengatakan dirinya sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitutions. Kira-kira kalau dibenturkan dengan pernyataan Anda yang hanya itu, bagaimana pendapat Anda? Itu satu. Yang kedua, ini ada undang-undang, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi. Let's say pasal 50 itu masih eksis karena tidak dibatalkan, belum dibatalkan. Tetapi ada putusan MK yang mengenyampingkan undang-undang pasal 50 tersebut. Mana yang akan Anda pegang? Undang-undang yang masih memuat pasal 50 atau putusan MK yang sudah mengenyampingkan pasal 50? Itu pertanyaan saya. Mungkin dilanjutkan rekan saya. Silakan Pak Heru. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan pertanyaannya dengan seperti ini, saudara ahli, berkenaan dengan standing Bawaslu, bukan standing, dengan keberadaan Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara yang diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili laporan. Bahwa Bawaslu terikat dengan hukum acara yang berlaku, bahkan yang dibuatnya sendiri. Dalam hal misalnya, dalam hal laporan, belum memenuhi syarat, ini kewenangan Bawaslu menerima laporan. Kepada pelapor diberikan kesempatan melengkapi syarat dalam waktu yang pantas. Nah, in concreto dalam kenyataannya ada beberapa laporan-laporan yang disampaikan ke Bawaslu yang diproses dengan menegasikan hukum acara penerimaan laporan. Yakni begitu menerima laporan tanpa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki, bahkan tanpa diberitahu harus memperbaiki, kemudian diputus laporan itu dengan dinyatakan tidak terjadi pelanggaran tanpa memeriksa pelapor, terlapor dan saksi-saksi. Ini pemohon satu alami sendiri. Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana ahli menilai peristiwa penegakan hukum yang demikian dari dua perspektif, perspektif keadilan prosedural dan keadilan substantif? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kepada ahli kami sampaikan begini. Belakangan muncul bukti, kami ajukan bukti kan ini, berupa putusan DKPP yang menyatakan KPU terbukti melanggar prosedur dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon, dan karena wewenang mengadilinya dibatasi sebatas etik, maka putusan DKPP itu hanya memberi sanksi pelanggaran etik saja. Nah, dari putusan tersebut diperoleh fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan dalam penetapan pasangan calon. Nah, ini putusan ini lahir 9 hari sebelum pemungutan suara serentak atau pemilu 14 Februari 2024. Yang secara prosedur, ya, ketika akan dimintakan pembatalan penetapan KPU,
yang dinyatakan ada pelanggaran itu tidak dapat lagi diajukan ke Bawaslu maupun ke PT UN sebagai sengketa proses. Begitu. Nah, pertanyaan kedua, tadi pengantar. Pertanyaannya adalah ketika secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu, maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan? Jadi pertanyaan kedua itu ya, ketika secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu, jadi kan karena Bawaslu dalam electoral justice system itu hanya satu-satunya lembaga yang mengadili, yang bisa membatalkan penetapan pasangan calon. Maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan? Cukup ya. Satu lagi yang mulia. Nah, kemudian yang ketiga, Mahkamah sudah berkembang dalam mengadili perselisihan hasil tidak hanya sebagai the guardian of constitution dan the interpreter of constitution saja, tetapi juga safeguard of democracy, di mana dalam pasal 24 kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak hanya menegakkan hukum tapi juga keadilan. Hukum dan keadilan yang ditegakkan juga termasuk dalam lingkup penyelesaian suatu sengketa bila pemilu tidak dilaksanakan secara luber di dalam pasal 22I ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Terlebih jika dicampakkannya suatu kedaulatan yang seyogyanya berada di tangan rakyat. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan ahli, apakah Mahkamah tidak boleh menggunakan kewenangannya agar senantiasa kompatibel dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan agar keadilan bisa ditegakkan? Demikian tiga yang mulia. Dari pemohon 2. Terima kasih yang mulia. Kami punya beberapa pertanyaan, dari saya ada 3. Ya. Menyikapi apa yang dijelaskan tadi oleh ahli, saya sepakat dalam beberapa hal, karena kalau kita bicara mengenai hukum, buat mereka yang belajar mengenai hukum internasional atau filsafat misalnya, memang selalu kita akan berpegang pada proportionality, proportion. Kemudian juga berpegang pada asas yang disebut reasonableness, ya, kewajaran dan kepatutan. Dan juga sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh, yang disebut universality, ya, berlaku untuk semua. Nah, dalam konteks ini, ketika saudara ahli bicara mengenai Bawaslu nomor 8 2022, saya kira prinsip-prinsip ini juga harus mengikat, ya, kita dalam melihat peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, saya tidak melihat itu akan membatasi kewenangan MK, hanya sebatas perhitungan suara, perolehan suara, dan perbedaan perolehan suara. Saya kira MK itu menjalankan, ya, tunduk taat bukan saja kepada konstitusi, tapi terhadap konstitusionalisme. Jadi mesti dibedakan apa yang disebut constitution dengan constitutionalism. Nah, constitutionalism inilah yang menjadi pegangan buat MK dalam melakukan referendum, dalam melakukan ijtihad. Nah, jadi saya melihat, ya, dalam konteks ini MK seyogyanya memang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional, walaupun tadi saudara ahli mengatakan itu harusnya limitatif kalau bicara mengenai TSM, ya, itu ada di Bawaslu. Saya hanya ingin bertanya, ya, apakah dalam konteks MK yang menjalankan konstitusionalisme, bukan sekedar constitution, apakah MK tidak bisa melakukan referendum, ya, ijtihad? Karena menurut saya ini sifat yang sangat esensial, ya, inherent dalam tubuh MK itu sendiri. Nah, yang kedua, kita kan memang juga melihat bahwa MK, kalau tadi sudah menghubungkan dengan pertanyaan dari paslon 01, itu melakukan satu ijtihad ketika membuat putusan-putusan yang tadi saya sebut, misalnya salah satu mengenai diskualifikasi dalam kasus-kasus pilkada. Kemudian juga mengenai perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini hal-hal yang saya kira hasil dari penerapan konstitusionalisme yang dilakukan oleh MK. Nah, saya ambil contoh misalnya, putusan MK nomor 85 tahun 2022, di mana di sini tidak lagi dibedakan, ya, perbedaan rezim pemilu itu. Pilkada adalah pemilihan umum. Jadi
garis batas yang sangat kaku itu sudah ditinggalkan oleh MK. Nah, apakah saudara ahli juga sependapat bahwa konstitusionalisme yang menjadi landasan dari MK ya dimanapun itu membolehkan mereka ya untuk melakukan ya hal-hal ini? Apakah MK bersalah atau keliru kalau tidak melakukan itu? Nah, yang ketiga, yang mulia, tadi disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan Bawaslu, semua mesti dilaporkan kepada Bawaslu, dan kalau memang tidak ada laporan ke Bawaslu, the case is closed sebetulnya. Jadi tidak mungkin akan dibawa ke MK. Ini yang saya dengar kalau saya tidak salah tangkap tadi. Tapi saya tetap melihat bahwa MK itu adalah the last resort. The last resort dalam mencari kebenaran konstitusional. Apalagi memang kita semua sepakat bahwa MK itu the guardian of the constitution. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak semua TSM itu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saya kira sih itu betul. Jadi MK itu sebetulnya punya kewenangan dan sudah melakukan pemeriksaan dan putusan. Nah, pertanyaannya adalah apakah menafikan MK sebagai guardian of the constitution dan lembaga yang menjalankan konstitusionalisme itu keliru. Kalau misalnya dibatasi ya, tidak boleh ya melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sifatnya TSM ya, yang katanya sangat limitatif gitu. Itu pendapat yang super konservatif dan sangat statis. Ini pertanyaan saya yang mulia. Yang berikutnya siapa yang bertanya? Yang berikutnya Saudara Magdir. Terima kasih yang mulia. Silakan Pak Magdir. Terima kasih yang mulia. Saya pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli ya. Saya ingin melanjutkan dari pernyataan Profesor Yusril tadi mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi, pelanggaran etika profesi. Nah, pada sisi yang lain, memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi ya, karena dianggap melanggar kode etik. Persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri ya yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik ya. Apakah juga sebenarnya ini adalah satu bentuk pelanggaran norm ya kalau kita lihat dari sisi filsafat. Saya kira ini yang perlu juga dijawab oleh saudara ahli ya. Apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum, putusan itu tidak layak lagi untuk dipersoalkan. Mestinya kan tidak begitu. Ya. Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan, kemanfaatan, dan seterusnya. Ya. Itu pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanya kepada saudara ahli tadi menerangkan bagaimana hukum Islam menempatkan keadilan, ya, bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Saya setuju dengan itu. Nah, pertanyaan saya begini, ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan, ya, mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil, ya, untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu, apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang ya, melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat, ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan. Karena saya tahu misalnya kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis kalau anaknya itu mencuri Fatimah itu akan dia potong tangannya. Sampai seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau terkait dengan ini, apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara, ya, seorang penguasa untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi, pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden? Ya.
Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada saudara ahli? Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, itu satu. Ya. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Profesor Yusril, ya, dia adalah mantan Menteri Sekretaris Negara. Keberatan yang mulia karena sudah menjadikan pendapat. Langsung pertanyaan saja, Pak. Pertanyaan saya begini, dalam kondisi seperti ini, ya, apakah saya bicara tentang pada tempatnya, saudara ahli katakan itu tadi, apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut, itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sudah ya? Satu lagi yang mulia, kalau Sudah tiga, boleh. Bapak. Baru tiga, baru satu lagi Iya, yang Pak Mulia juga sudah 3. Prof. Yusril, saya baca tulisannya, saya paham paradigma pemikiran beliau tentang etik. Etik estetika, itu bicara keindahan. Di mana letaknya itu? Kita mengenal kebutuhan itu ada primer, sekunder, tersier. Sama dalam Islam. Daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Darurat itu darul khamsah, menjaga yang 5, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Ini kalau dikaitkan panjang yang mulia. Ini terkait dengan 5 sila Pancasila. Nah sekarang, apa itu yang dipanggil hajiat? Hajiat itu pelengkap untuk mencapai kemahaselatan, mencapai tujuan hidup yang benar, yang baik sebagaimana tuntutan agama. Lalu masalah tahsiniyat. Tahsiniyat ini adalah menunjuk kepada tersier. Dia hanya pelengkap untuk menambah keindahan, keelokan. Tetapi tahsiniyat dalam hal ini adalah tersier ini harus didahului oleh daruriyat dalam hal lain primer, hajiat dalam hal lain sekunder. Tidak boleh bertentangan. Haram bertentangan. Karena etika itu sebenarnya sama dengan moral. Itu kalau di Islam akhlak. Sehingga ini adalah buah amal yang terkait dengan tauhid dan syariat. Tidak mungkin akhlak itu bertentangan dengan tauhid. Tidak mungkin etika atau akhlak itu bertentangan dengan syariat. Jadi sangat jelas. Tidak dapat dipersamakan. Mempersamakan sesuatu yang beda, Pak, itu adalah tidak adil, tidak benar. Pertanyaan berikutnya dijawab. Pertanyaan berikutnya. Vonis tidak sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau vonis itu menyangkut sanksi yang kepada perbuatan seseorang yang dibuktikannya berbeda. Perbuatannya sungguh-sungguh terjadi dalam hal kelakuan orang. Sepanjang dia melawan hukum, ada perbuatan konkret yang terjadi, tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenar, dia dihukum dengan sanksi pidana. Itu beda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau menyebut putusan Mahkamah Konstitusi, itu bukan salah kamar. Itu saya tidak tahu dengan menggunakan istilah apa, tapi itu dia tidak pantas dan tidak benar. Kemudian menunjuk pertanyaan pemohon, Refli Harun. Bagaimana, apakah Mahkamah Konstitusi menerima pelanggaran administratif pemilu, utama yang bersifat TSM, dan dikaitkan dengan putusan pilkada dan peraturan mahkamah yang lain? Saya memahami ini dengan pendekatan teoritis, karena saya dihadirkan sebagai ahli teori. Apa yang melandasi Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara sengketa pilkada itu dengan pendekatan TSM. Tentu sebelumnya ada putusan di zaman Prof. Mahfud. Tapi apa alasannya? Alasannya adalah ini terkait dengan kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum itu. Kenapa? Karena memang tidak ada pengadilan khusus pemilu. Sepanjang itu belum ada, maka MK mengambil kewenangan itu. Dan ini terhubung terkait dengan kaidah mala yurad kulluhu, la yurad kulluhu. Kalau tidak dapat semuanya, jangan tinggalkan sebagiannya. Ini dalam rangka menarik maslahat ketika timbul perbedaan. Tapi apakah dibenarkan dalam perkara di sini, perkara aku ini itu dapat diterapkan? Tidak. Tidak dapat diterapkan. Tidak ada argumentasi bangunan teoritis dan yuridis. Tidak pada tempatnya juga hukum progresif dikaitkan dalam perkara aku. Yang berkaitan pasal 50. Ya, kemudian putusan MK versus undang-undang. Yang mana yang diambil? Ya dilihat dulu.
Oke, derajatnya sama. Tentukan di sini lex posteriori, derajat legi priori. Yang mana yang lebih dahulu, yang mana yang lebih lampau. Tentu yang baharu menasah, membatalkan yang lampau. Ini nasih mansuh. Yang belakangan mengalahkan, membatalkan yang terdahulu. Itu jelas. Kemudian dari saudara Heru, ini terkait keadilan prosedural, pertentangannya dengan keadilan substantif. Yang mana yang didahulukan? Saya sudah menyampaikan, tidak mungkin mewujudkan keadilan substansial tanpa dipenuhi keadilan prosedural. Keadilan prosedural itu kepastian hukum, itu dalilnya. Kemudian, bagaimana dengan DKPP? Sanksi pelanggaran etik. Dan oleh karenanya keadilan substansial tidak dapat terwujud. Jelas tadi, sanksi etik beda dengan sanksi delik. Beda dengan sanksi-sanksi delik yang lain. Jadi etika itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sanksinya tidak boleh. Contoh, apakah iya MK memberikan sanksi seseorang itu dilakukan penahanan, tidak boleh melakukan hal apa-apa atau dipidanakan? Tidak. Menurut undang-undang tentang hak asasi manusia, hukuman sanksi itu harus dengan undang-undang. Begitupun konstitusi. Jadi tidak pada tempatnya etika masuk ke wilayah hukum yang kemudian mempengaruhi hukum, bekerjanya hukum dalam rangka mendalilkan sesuatu. Dalil ini tertolak. Lanjut, Mahkamah Konstitusi, bagaimana kedudukannya terkait dengan pelanggaran administrasi TRM? Jelas, tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, sebagaimana ahli telah nyatakan, ini yang saya sebutkan tidak dapat mempersamakan pelanggaran administrasi pemilu dengan penghitungan hasil. Ini kan dua hal yang beda. Pasalnya aja beda. PHP, TSM, di undang-undang yang sama. 286, Junto 460, Junto 463. Tentang MK, 475, utamanya ayat 2. Dibedakan tempatnya, dibedakan materinya. Sekarang kita samakan. Kalau begitu, ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Iya, artinya Ya kan? ahli berpendapat tidak bisa ya. Iya. Silakan. Lanjut berikutnya. Kemudian dari 03. Yang berkaitan dengan pertimbangan putusan Bapak Todong Mulia DKPP. Lubis. Jelas. Apakah yang mulia Mahkamah Konstitusi melakukan reviewing ijtihad? Jelas, saya sudah mengatakan. Ini pendapat saya tidak bisa. Sudah jelas. Ada nafi, ada isbat, ada mafhumul khalafah, argumentum acuratio. Nah sekarang apalagi? Dalil apalagi yang membenarkan? Silahkan hadirkan kepada ahli argumentasi yuridis, filosofis yang selainnya. Ahli yakin itu tidak ada. Kemudian terkait dengan perbedaan antara pilpres dan pilkada. Ini jelas tadi, kalau kita mengambil, ya tentu memang ada diskursus yang menarik. Apakah sama-sama rezim pemilu atau tidak? Itu diskursus, bukan menyangkut perkara konkret. Tapi kalau MK masuk, tentu tadi sifatnya kesetaraan. Sifatnya, baris bawah, pengecualian. Dalil umum, postulatnya tidak ada hukum tanpa kecuali. Itu pengecualian. Kan banyak putusan MK yang mengecualikan. Contoh, saya pernah jadi ahli undang-undang tentang KPK. Salah satu komisioner, umurnya belum 50. Dia sedang menjabat. Kalau pakai norma itu dia tidak bisa. Saja. Tapi akhirnya dikabulkan. Jawab yang lain sesuai dengan isu. Baik, yang mulia. Nah, sekarangnya Perbawaslu nomor 8 2012. Sudah jelas yang mulia. Ketika ada laporan administrasi pemilu, di sisi lain dilaporkan kepada MK, maka Bawaslu harus menghentikan dan melapornya kepada MK. Ya kan itu. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak ada pelaporan itu? Kalau tidak ada pelaporan, MK berwenang karena tidak ada pelaporan Bawaslu.
Kalau ada pelaporan ke Bawaslu, tentu menjadi lain ketika tidak ada. Nah masalahnya, apakah dalam perkara ini ada pelaporan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM ke Bawaslu? Kalau tidak ada, telah kehilangan objeknya. MK tidak berwenang untuk mengadili perkara PAP TSM. Hanya perhitungan suara, dan itu pun harus dibuktikan dengan metodologi kuantitatif cukup. migrasi suara. Yang dari pemohon 2. Baik. Ya, untuk yang selanjutnya, etik sudah jelas yang mulia. Masalah keadilan sudah jelas. Putusan DKP sudah sesuai dengan tempatnya, dan itu tidak dapat terbantahkan. Kemudian terkait dengan dari pihak termohon. Ini sama, bagaimana Termohon yang mana ini? Bawaslu. Bawaslu. Ya. Terkait dengan kode etik, apakah sah penerapannya? Dia sah untuk perilakunya, karena yang dinilai adalah etikanya, bukan pelanggaran hukum dalam hal delik. Kalau hal delik ya tentu harus undang-undang. Jadi tidak ada masalah menurut ahli yang mulia. Yang jelas kepentingan hukum reh belangan harus diutamakan daripada individual belangan. Demikian yang mulia.